lagi. Oke, let's go. Kita spam hashtag IndoPride karena sekarang kita bakal menuju ke game yang terakhir. Berdigas di Wargi Pool Indonesia. Gaspol! Let's go. Ini dia back to the OG map yaitu Erangel. Tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke OG map of PUBG Mobile. Ini dia Erangel game terakhir kita dengan arah pesawat yang kembali pelit banget ke arah kanan. Tapi tentu dengan merugikan beberapa tim, menguntungkan sekali bagi beberapa tim lainnya. BTR, RRQ dan juga beberapa tim lainnya akan cukup senang melihat arah pesawat ini yang pusing dua tim. GD. EVOS butuh effort karena Veripier. GD sangat juga butuh effort karena Primors. Dan yang harus dikhawatirkan adalah rotasi di awal ketika mereka mendapatkan vehicle untuk menuju ke arah drop zone mereka dalam melakukan looting. Bisa terjadi kemungkinan cukup besar tubrukan antara EVOS dan juga GD. Betul, bahkan bisa juga terjadi sedikit clash di antara tim-tim yang menuju ke sisi kiri juga, misalnya di area Pochinki. Bisa juga BTR yang misalnya ngambil kendaraan ke arah dekat-dekat rumah 12. Tapi tentu kita bakal melihat kali ini dari tim-tim yang turun, akankah ada clash-clash kecil yang terjadi. Yang paling ramai itu kayaknya Gergopol Gatka deh kalau orang rebutan kendaraannya. Iya, itu soalnya gimana ya, sebenarnya Gatka kendaraannya banyak, cuma menyebar. Dan proses untuk mengambil vehicle-nya itu butuh effort dan resikonya cukup besar. Kalau tiba-tiba yang dari hospital langsung rotasi cepat, terus yang dari Quarry, Veripier mereka rotasi cepat juga. Dan circle-nya serupa tapi tak sama. Akankah tak sama tapi? Iya, circle akhirnya sih. Circle akhirnya yang dikhawatirkan nanti akan seperti apa. Tapi GD dan EVOS baru dibilang. ternyata ada fight juga dan Betul. Booms bakal tembak handgun kali ini ke arah EVOS. Terkena low HP Red Face dengan nyawa yang sadar dia bakal kabur dan coba menyelamatkan dirinya kali ini. Dan tampaknya dari GD dari tim EVOS akan bubar kali ini dan tidak fight di awal-awal. Untung Untung gak ada yang kenok. Untung ada kenok, betul. Untung gak ada yang kenok. Walaupun tadi Red Face sempat bikin ketar-ketir karena cukup low HP. Ini bener-bener pixel HP, tidak ada healing. Ini gua rasa nabrak pun bakal kenok. Jangan nabrak, Pas. Ada semut. Lewat tinggi juga bakal kenok. Tapi Sky only bakal ada lihat QB yang turun kata Sky nggak worth it. Ya, mending gue selamatin diri gue, kita main pelan-pelan aja. Tapi gua rasa bakal beda cerita kalau misalkan dari Sky udah punya weapon. Iya, dia bakal turun, tembak, cabut. Tapi untungnya dari lawannya ya. Sky nggak punya senjata. Dan menurut gue ini worth it banget gitu. Dengan garis pesawat yang seperti tadi, terus circle menuju ke area SMB, ini enak banget buat EVOS yang punya lootingan di area Veripier. Bahkan GD ya, kalau misalkan mereka ingin maksimalin lagi, mereka pengen ke arah Primorx, menurut gue masih worth it untuk mereka lakukan. Betul. Dan kalau kita sekarang juga ada dua tim Indonesia yang bergerak dengan sangat cepat, EVOS dan BTR juga. Mereka nggak lama looting di daerah-daerah dari farmnya. Mereka langsung menuju ke arah jembatan, bahkan Zuxi melakukan looting di seberang di area SMB. Kali ini tentu ada beberapa tim yang kesulitan, di antara itu ada juga dari tim Secret yang turun di Severny dan juga dari FaZe yang turun di Gergopol. Betul. Mereka butuh waktu ekstra untuk melakukan looting menuju ke area SMB. Sedangkan tim-tim lain terlihat mungkin pengalaman dari game pertama juga bergerak dengan tempo yang lebih cepat. Ya, Exis juga cepat. Tapi kalau kita ingat FaZe ya, hebatnya mereka Pas. Mereka ada di ujung map, tapi mereka selamat di game sebelumnya. Masuk ke late game. Itulah yang sering kita bahas dan sering dibahas juga sama caster juga analis bahwa FaZe Clan punya entah kenapa feeling rotasi mereka, timing rotasi mereka itu selalu di jalur yang tepat. Bahkan ya bisa dibilang untuk di Miramar tadi walaupun mereka kepotong rotasinya sama tim Secret, tapi timing timing mereka buat bergerak itu berhasil membuat mereka aman, bahkan mereka nggak kepotong sama GD, malah mereka yang motong GD. Iya, yang gue suka dari tim FaZe Clan ya, mereka tahu limit. Ibaratnya, oke, gue tahu rotasi gue susah, gue nggak akan maksa. Betul. Gue main dengan objektif. Kalau susah masuk ke zona, gue sweeping, clearin zonanya, baru gue masuk pelan-pelan daripada terobos ke pick off 1 ke pick off 2 sia-sia. Padahal masih ada space, tapi ngomong-ngomong space, ternyata BTR masuk ke area yang kosong, bertemu dengan tim Axis, di mana Axis sudah 4 orang masuk ke arah SMB. Zuxi ngebuka info, akan nembak kalian dengan Scar L yang dipersiapkan. Spray down ke arah Axis, kacang susu, kali ini bakal coba bertahan, kali ini spray down, kena 2 peluru, 3 peluru, hampir kenok juga kacang susu ya kali ini, dan kita bakal lihat battle di awal permainan. Betul, tapi hampir tidaklah cukup, tentunya bakal ada follow up damage lagi yang diberikan oleh pemain-pemain dari Axis untuk memberikan counter shoot, karena Bigetron. Dan hal ini ngebuat pemain dari Bigetron mundur. Zuxi mundur dan akan regroup bersama dengan ketiga pemain Bigetron yang lainnya. Kali ini kalau kita lihat dari line up-nya, masih di line up yang sama seperti game sebelumnya di mana Yuhai tidak bermain. Karena tadi Yuhai sudah bermain di 2 game awal. Iya, tapi kita lihat sering juga tampaknya dari kedua tim mengetahui bahwa ini fight yang tidak worth it. Looting baru seadanya dulu. Di awal-awal juga masih banyak space yang dapat diisi. Mending kita bubar, kita menyelamatkan diri masing-masing ketimbang kita fight. Tapi dari tim Axis tadi player Mika OP ketinggalan di sisi jembatan. Betul. Gimana cara dia
nyusul ke teman-temannya kali ini. Itu bakal jadi PR banget. Gue rasa dia bakal sabar sih. Dia bisa aja ngasih kejutan ke arah tim-tim yang punya strategi yang sama gitu. Dengan menurunkan mobil dari jembatan ke bagian bawah, terus dia udah nunggu di bagian bawah. Iya. Itu ya kronologi impian lah pasti. Tapi- Sebuah planning yang sudah direncanakan, tapi untuk dikabulkan itu sulit. Sulit, karena teori tidak ini ya. Tidak satu banding satu sama Tidak realita. sebanding dengan realita. Realita itu banyak sekali tantangannya. Tapi kita ngomong tantangan tanpa ke EVOS, mereka bermain dengan tempo yang sama juga. Langsung nyebrang ke area SMB. Tadi terpantau juga masih ada tim RRQ yang sudah menuju ke arah rumah 12, tapi tidak nyebrang kan. Dan tampak ada tim rival juga bermain dengan cepat. Ini berbeda banget sama game zona SMB pertama tadi di game ketiga, di mana semua tim bermain dengan lebih lambat. Kali ini permainan semua tim temponya signifikan jauh lebih cepat. Betul, mungkin karena nggak ada yang nahan di bagian jembatan juga gitu. Lagian yang nyebrang duluan, kalaupun mereka pengen nahan di bagian jembatan, belum tentu mereka punya senjata yang siap gitu untuk ngegempur tim-tim yang baru masuk ke dalam zona. RRQ aja nggak ada yang nahan loh. Iya. Ini benar-benar rotasi, padahal mereka rotasi dari school kan. Dari school terus sekarang mereka ada di bagian rumah ini, gak ada yang ngebegal sama sekali, jembatan kiri kosong. Dan gue kangen sih pas, gue liat zona SMB, gue selalu kangen Begal. dengan satu hal. Begal, bukan begal, Apa gitu? combo begal. Kalau begal itu combo biasa. begal. Tapi Combo. sekarang nggak bisa, Flo. Kenapa? Sekarang kan mobil kalau udah gosong, kena granat udah bisa kepental. Tapi kan butuh PR. Iya, butuh effort sih Effort memang. sih, iya. Butuh setup dan ngebuang granat, apalagi granat penting banget kan. Zaman dulu gue lucu banget pas lihat WAW sama BTR sama-sama ngeledakin kendaraan. Bener. Terus orang lain tuh yang gue lucu tuh kalau udah terakhir-terakhir pernah tahu tuh pada Ah. berenang. Yang awal-awal mereka datang, kok ada yang ngehalangin jembatan ya. Mereka turun dari kendaraan, tapi ternyata ngomong turun kendaraan dari seorang Epo. Hepot. Terpaksa turun di kendaraan juga kali ini dan akhirnya bisa selamat juga dari seorang KF. Tapi info masuk, ada orang di pinggir-pinggir tebing. Lock, jangan kasih dia keluar dari area tebing-tebingnya. Betul, tapi Ipul tenang banget loh dia. Dia nggak panik. Biasanya kan kalau bagi udah ngepot, udah tergelincir kayak gitu, udah pasti bakal panik turun cepat. Tapi ini dia benar-benar ngikutin alur dari baginya gitu. Dia akhirnya baginya mundur, dia ngedeketin ke arah tebing dan akhirnya selamat. Walaupun memang terpisah dari pemain-pemain volleyball yang lainnya, tapi setidaknya posisi dia saat ini aman dan yang paling penting ada dalam zona. Iya, tapi dari Ipul kelihatan tenang banget ya Pas ya. Betul. Mungkin karena dagangannya habis hari ini. Gua connect lagi. Oke. Wow, dagangannya habis makanya dia tenang. Laku dibeli teman-teman semua. Bener, langsung laris manis, ada yang ngeborong kayaknya. Ada yang ngeborong. Ada juragan yang ngeborong. Ada yang bikin hajatan kayak tadi. Yoi. Oke, dan Bigetron. Kalau kita kembali lagi membahas gamenya, back to the beat. Back to the game. Bigetron langsung setup di bagian dalam dari SMB-nya, mengamankan tempat yang cukup banyak ada lekukan, ada obstacle-nya juga. Ada beberapa high ground yang bisa mereka kontrol juga dan tentunya mobil mereka bisa terparkir dengan aman. Walaupun jarak mereka nggak jauh-jauh dari Infinity sebagai tuan rumah dari SMB. Ya, tapi kalau kita saran juga ya, dari beberapa tim yang bermain, terlihat tempo pun dengan sangat cepat meningkat. Dan dengan cepatnya meningkat tempo permainan semua tim, kita bakal melihat clash yang lebih cepat juga. Tadi Veteran hampir clash dengan tim Axis, sekarang Infinity bertemu dengan tim yang tiba-tiba masuk ke area mereka. Area dari dalam SMB-nya. Bahkan dari tim Onyx sekarang, wah 3.000 meter. Zarki cuy. Oke, kayak mereka bakal rotasi antar galaksi sih itu. Itu ibarat dari mana ya? Dari Jakbar ke Bekasi itu. Jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Karena mereka tuh tahanin zona. Gue kira kan tahanin blue zone ya mungkin Lipovka di Betul. mana kan. Pas lihat Zarki. Geek Fam bahkan baru keluar dari looting area mereka gitu. Iya. Biar gopol apartemen. Tapi mungkin ini juga pertanda bahwa gameplay Di mulai push? lebih hati-hati. Tapi dari Nuzi bakal di spray down. Tapi dari Liquid, Liquid. numbangin satu. Kali ini bakal numbangin dua. HP. Nuzi dan Musi yang cukup low. Tapping M16 kali ini. Tapi ada cover dari pemain Infinity lainnya. Tapi Liquid bakal bertahan juga di sisi depan. Belum tertumbangkan. Masih bertahan 4 lawan 2. BTR dapat mereka menumbangkan Infinity di awal-awal permainan kali ini. Tinggal 2 pemain lagi bahkan Satu berhasil lagi. mengamankan tinggal last man tadi. Kali ini Logan tersisa di bagian belakang. Semua batu bakal langsung ditabrak oleh 3 pemain dari Bigetron. Ryzen low HP tapi ada pada sistem yang begitu bagus dibangun oleh Bigetron. Jump shot dan rata. Bigetron berhasil memulangkan Raja dari SMB karena lobby tusun untuk Infinity. Yes, dan terlihat dari ekspresi seorang Luxi, kata-kata mereka Betul. kedengaran tadi. Rata! Ini seperti yang lo bilang tadi di konten awal. Apa? Yang bacot. Tapi gue seneng banget. Inilah BTR yang gue kangen lihat loh Pas. Tim yang begitu pede, tim yang begitu antusias untuk berperang dan terlihat melawan Infinity, Liquid. 2 lawan 1, ditumbangin dua-duanya. Meskipun
untuk tumbangan keduanya butuh waktu lama dengan X16. Liquid bener-bener nunjukin performnya dia banget loh. 1 lawan 2 dia tahan seorang diri sampai akhirnya 3 pemain lagi nge-follow up dan dia nggak knock tadi. Iya, tapi satu hal yang disayangkan ya. Kita ngomong objektif gameplay. Ya, kita ngomong dari objektif. Infinity, mana backupnya? Iya Liquid sih. sampai keluar gundukan loh, udah turun ke bawah loh. Gue rasa Pakai mereka M16. agak offset gak sih bro? Dimana 2 pemain itu terlalu mepet banget sama Liquidnya. Soalnya tadi 2 pemain lain masih di belakang, masih agak lama buat Iya. masih follow up. Nah itu miskoordinasi dari tim dari sisi Infinity. Kita ngomong secara objektif ya Iya, teman-teman ya. betul. Bukan secara personal. Betul. Kalau kita ngomongnya secara Indo Pride, Udah pasti lah. bagus. Bagus banget itu, sangat support untuk ke arah Indo Pride-nya. Betul, Tapi kalau betul. kita berbicara tentang objektif, tentunya setup dari Infinity tadi agak kurang rapi. Miss Itu ya tadi ya. kayak bukan Infinity yang biasanya untuk melakukan setup push, tapi di arah lain Gede bakal bertemu di mana Satar bakal tembak dari bagian belakang, turun dari bagian mobil dan Satar diamankan oleh Face Clan. Sebuah hal yang tidak ingin kita lihat, tapi di show must go on. Ini adalah pertempuran di bagian kepulauan atau main island dari arah Erangel. Ya, dari GD kehilangan bintang mereka kali ini, Star yang harus dipulangkan karena lobby. Tapi GD, perjuangan mereka belum selesai. Bahkan dari Wah. Nichil bakal bertemu juga dengan pemain dari Face Korpai. Korpai. Bakal langsung Gak belok jadi. naik ke Mercusuar, menghindari tabrakan dengan seorang Nichil. Tapi Men. Face punya info, ada begal di ujung jalan, hati-hati. Betul, dan movement dari Korpai sih yang gue suka. Dia nggak biasanya normalnya ketika kayak gini adalah turun ngambil ke arah tengah jembatan, tembak ke arah mobil yang lewat di bagian depan. Tapi Korpai aware banget, dia respect dengan apa yang sudah ada di depan dia gitu. Nggak terburu-buru untuk melakukan pick, Wah, nyusul. tapi bener-bener safe. Dia ngambil area yang safe loh. Ya, tapi lihat dari tim Face langsung nyusul juga. Dan di ujung jalan itu ada GD dan juga tim RRQ. Oke. Kita bakal lihat dari Face, akankah mereka terus menuju ke tengah. Karena dari kanan juga ada DX yang menunggu kedatangan mimpi dari buruk men. Face. Rebis bakal bentrok di bagian bawah jembatan, tapi ternyata Rebis berhasil memenangkan pick tersebut. Tidak ada teretokan terjadi, Rebis masih bisa bersembunyi di balik sebuah uas. Dan satu pilar dari arah jembatannya. Dan di bagian atas ternyata Dr. Spot karena ada RRQ yang juga sedikit memberikan distraction dengan sebuah vehicle movement. Bahkan kali ini Asa dari arah high ground line berhasil mendapatkan sebuah pick off menuju ke arah Korpai. Poin kedua untuk RRQ. Yes, tampaknya dari RRQ mengambil keuntungan cukup besar. Bahkan Be Relevan tertangkap oleh seorang Asa yang kelihatan benar-benar on fire di grand final kali ini. Gila men, RRQ bener-bener step up banget dengan apa yang terjadi dan mereka rasakan di dicuri babak tapi. liga kemarin. Tapi sangat disayangkan ada sebuah steal elimination dari Nate seorang Rebis. Siap, tapi lihat dari Di push. Nerpeko keluar dari pertahanan yang mengejar poin-poin yang tersedia di hadapannya kali, dan Nerpeko mendapatkan poin ketiga. Tapi Nerpeko butuh mundur karena kuncian dari DX masih ada kali ini. Tapi RRQ terlihat pede banget. Bahkan Nerpeko Voldemort tandem maju ke depan meng-clear bagian bawah jembatannya, memastikan tidak ada lawan di dekat dengan area mereka. Betul, RRQ bener-bener bergerak dengan cepat loh. Dia ngerespon, dia bener-bener mikir, oh kita jadi third party, kita enak. Dan memang gameplay third party bahkan kalau kita ngomongin di China sendiri itu bener-bener efektif loh. Betul, emang efektif banget karena kita mengambil keuntungan terbesar dengan resiko terkecil. Dan tampaknya gak cuma RRQ mengambil bagian kue DX, dari GD pun dapetin 2 poin eliminasi dari tim DX. DX Wow. dipulangkan ke lobby dengan ini hanya 18 poin sepanjang 5 game. Ini chalk point berdaroi sih. Tadi kalau kita lihat ya beberapa mobil tuh kayaknya lewat gampang terus. Tiba-tiba? Bahkan di Erangel yang tadi juga Erangel yang kedua jembatan sebelah kiri tuh kosong loh. Ya, tapi tiba-tiba muncul lawan, dan MSC kembali dengan tempo lambatnya. Dan zona kayak gini pas, jujur main tempo lambat itu tantangan berat banget. Betul. Karena tim-tim lain sudah menumpuk di ujung jembatan dan hanya ada 2 akses kalau kita ngomongin jalur darat untuk masuk ke area dari SMB. Gua rasa paling efektif misalkan lu ngambil what? Sakit banget aimnya. Counter shoot dan itu 3 atau 4 peluru damage-nya masuk. Itu nggak ke arah badan sih. Mungkin satu pelor kena sedikit atau nyerempet helm ya. Karena tadi helmnya udah mulai merah. Terus sisanya ke arah kaki mungkin atau ke arah tangan karena armornya aman-aman aja. Iya, armornya aman, tapi kali juga tampaknya dari tim MSC bakal terus berperang dengan tim 2E. Mereka sudah mulai nahan sakitnya Blue Zone. Zona pun sudah bergerak yang berarti 2E harus segera mendapatkan jalur rotasi kali ini. Ini antara lewat jalur air pakai kapal biar aman, itu opsi pertama. Yang kedua ngambil bagian dekat rumah 12 bro. Ya, tapi ternyata ada satu hal yang nggak Oh, kita no. pengen lihat. Tampaknya dari BTR bertemu dengan tim GD, memulangkan satu player mereka. GD pun bertemu Tony dengan K. tim Face dan Tony K melakukan spray yang sangat baik terhadap tim Daybot. Tapi Nichil bisa datang untuk menyelamatkan. Oh nice! Harinya tim GD dan memulangkan tim Face, membuka kesempatan bagi tim RRQ dan juga tim EVOS dan GD untuk mengejar poin-poin di atas. Betul, tapi GD hanya menyisakan satu pemain mereka, tapi masih harus dilanjutkan karena mereka sudah masuk ke dalam zona. Malah di arah lain yang barbar bertarung di bagian blue zone, MS Konburi bisa survive. Yap.
Tapi kita bakal kayaknya juga tinggal 48 player. Biasa yang menit 15, kita lihat berapa? 60 player, 59. 57 Sekarang gitu kan. 48, tapi oh no. Tampaknya BTR tahu bahwa Initial. GD tinggal satu. Dimajuin ke arah gudang, BTR pengen meng-clear area-area yang ada. Betul, ini akan di sandwich dua sisi, bahkan sudah mulai memasak granat. Ryzen juga kalau kita perhatikan sedang memasak granat. Ini ada dua angle yang bakal dipush dari pemain-pemain Bigetron. Tapi Ryzen terpick dari arah yang lain, Nichil bakal mundur lagi menuju ke arah belakang. Tapi ada yang maju dari pemain Bigetron dan GD mau dibulangkan menuju ke arah lobby. Sebuah hal yang tidak ingin kita lihat, tapi fair play harus tetap dijalankan. Yes, fair play harus tetap dijalankan. Dan sekarang kita bakal lihat MSC. Lewatin satu, lewatin dua, ketemu lagi lawan yang sama. TUI sudah menunggu kali ini kedatangan dari tim MSC, di mana mereka sudah melakukan setup begal di pinggir dari jembatannya. Tapi Chopper terlihat jelas oleh seorang Bonsai, diberikan tapping-tapping yang cukup perih, tapi belum bisa menumbangkan lawannya. Tidak membuka celah dalam pertahanan dari tim TUI. Ya, dan akhirnya mereka lebih milih untuk drop ke arah sebelah kiri dengan setup smoke yang sudah mereka bangun. Kali ini satu persatu mobil bakal diturunkan ke bagian bawah dari jembatan sebelah kiri. Tapi ada Datkon yang sudah menunggu di bibir Blue Zone. Yap, zona pun pental ke kiri bawah, menguntungkan semua tim Indonesia yang masih tersedia di map kali ini. Ada Betul. BTR, EVOS, RRQ. dan juga RRQ. Tiga-tiganya diuntungkan sangat dari zona kali ini. Ya, dan gua rasa dari RRQ mereka main sabar aja. Mereka udah punya high ground control yang bagus di bagian luar dari Wah, arah spraynya. bootcampnya. Tapi ternyata Namshin, what a shot! Dapat satu pemain yang sedang melakukan rotasi, bahkan ternyata dua TG juga menyusul dan hanya menyisakan Pops. The last man standing dari MS Konburi. Yes, tim TUI tahu bahwa mereka sulit dapetin zona. Apa yang mereka lakukan? Nyayur secara eliminasi, dan dari TUI belum kehilangan member mereka. Nyayur terus ke arah lawan-lawannya, bahkan dari tim MSC tinggal menyisakan satu Tabrak nggak player sih? lagi. Tabrak gak sih? Masalahnya gerakan masih ragu gitu antara mereka pengen objektif atau mereka pengen poin. Nah, Raga mengatakan tabrak, tapi dari otak mengatakan Jangan. rotasi. Rotasi. Malah EVOS yang lagi rotasi sekarang bakal bertemu dengan Geek Fam. Karena Geek Fam sudah terlebih dahulu melakukan setup di bagian dalam dari SMB-nya. Satu knockdown, lemparan granat, follow up kali ini. Dua nades dilemparkan secara bersamaan. Dan lihat pergerakan tiga pemain Geek Fam melakukan push secara bersamaan juga. Menutup sudah dua granat yang dilempar tadi, tapi belum ada knockdown tambahan karena EVOS. Malah Red Face berhasil mendapatkan seorang Miracle. Dan ada Sane yang akan memberikan follow up-nya dari arah Broken Wall. Yap, dari Geek Fam masih ada 3 player, mereka juga sementara masih aktif. Tapi dari Damrud bakal maju ke depan, bakal mencari sisa player tim EVOS. Come on, 2 lawan EVOS. 3, Red Face ketahuan Come on, EVOS. posisinya. Sama-sama sekarat, Damrud lawan Red Face. Tapi ada juga backup dari player Oh, Geek no, lainnya. sandwich. Red Face ke take down. Betul, dia tersandwich dan EVOS kali ini hanya tinggal satu player aktif, tinggal Big Robo yang tersisa dan ada di bagian bangunan yang berbeda. Laser sudah pasti bakal dipulangkan berjuang lobby, kali ini EVOS hanya menyisakan seorang Microboy, di mana Microboy akan mundur perlahan-lahan ke tempat yang lebih aman. Yap, tapi lihat dari tim-tim lain tampaknya cukup banyak fight yang mulai pecah. VPI pun mulai menabrak Carnivore rival. Satu player tertumbangkan, 2 player tertumbangkan. Lemparan bom dari Stone dapetin satu tambahan eliminasi kali ini. VPI tinggal 2 player. Schwab, Stone menghadapi 3 player dari tim 4 Rivals. Betul, granat sudah mulai dilemparkan ke bagian dalam, tidak langsung tabrak ke arah sana karena belum ada follow up lagi. Mungkin ini bakal menjadi push yang bakal dilakukan karena sudah mulai ada follow up, di mana Swipe bakal langsung tabrak kali ini. 2 pemain dari Vampire sudah berhasil masuk ke bagian dalam dari bangunannya, namun setup ada di lantai 2, kembali bergerak ke bagian atas, belum selesai melakukan healing, lemparan granat lagi menuju ke bagian atas juga. Ada molotov yang dilempar membatasi pergerakan dari tim 4 Rivals yang ada di bagian lantai 2, tapi Swipe bersabar sekali untuk melakukan push ke bagian dalamnya, namun ada follow up damage yang diberikan karena Stone masih memberikan hujan Wah, redstone dapat. dari bagian dalam. Namun dari arah dalam ternyata Swipe mendapatkan satu pemain lagi. Rit tumbang, the last man standing ada di bagian tangga. Yes, dari VPI pun berusaha untuk melakukan Oh, push shoot. kali ini ke arah player terakhir dari tim. Wah, 4 gila, Rivals men. dipulangkan ke lobby. VPI 2 player menumbangkan Oh, 4 Secret. player kain, tapi datang lagi lawan yang berbeda. Tahu bahwa ada kenok-kenongan terjadi. Dari Secret pun join the fight, tapi terkena peluru-peluru panas dari arah yang berbeda. Secret sekarang hanya 2 player yang masuk ke arah bangunan, sedangkan iShoot masih ada sisi belakang. Betul, apakah karma akan terjadi untuk Vampire? Tapi Swipe kayaknya percaya diri banget, sudah mulai memasak granat. Kali ini bakal dilemparkan menuju ke bagian tangganya. Belum ada setup push yang dibangun oleh tim Secret. Mereka sangat bersabar, setup yang dilakukan sama Vampire juga begitu rapi karena mereka mengontrol dengan sangat bagus. Bahkan mereka memainkan pintu untuk keluar ke arah balkon. Tidak buru-buru untuk melakukan pick, bahkan kali ini mereka sharing untuk komponen terlebih dahulu. Iya, mereka bakal sharing sementara waktu, tapi lihat dari zona pun sudah mulai OTW menutup. Kemana kan zona akan pental? Kayaknya bakal ngedonat ke arah tengah, BTR. Kiri, atas, Kanan dalam bawah. SMB coy. Ini bener-bener zona yang dalam banget geraknya. Iya, yang paling diuntungkan adalah BTR dan juga TUI.
Tuh masih lengkap juga, mereka lagi butuh poin. Plus dapetin pinggir zona Secret juga loh, Flo. totally kosong. Secret juga lumayan enak Secret ini. juga enak banget. Mereka bener-bener clear areanya. Granat dari Swipe. Dapetin satu pemain. Kali ini Kit yang menjadi korban. Kembali turun ke arah bawah mengurungkan niatnya untuk tabrak ke arah lantai atas tentunya. Karena stun juga dalam proses penyelamatan yang dilakukan oleh seorang Swipe. Lagi-lagi cooling down dulu sebelum mereka melanjutkan perang. Ya, kita bakal kini knock-knock mulai terjadi juga. Tapi masih 15 detik sebelum zona bergerak di mana semua tim akan fight dan pastinya jumlah player alive, jumlah tim yang masih bertahan akan berkurang dengan sangat-sangat cepat. Betul, tapi ini enak sih sebenarnya buat Secret ya. Karena mereka tinggal nge-clear vampire-nya ataupun mereka sharing komponen terlebih dahulu juga. Menurut gue update untuk circle yang ke-6, granat atau utility sudah mulai dilemparkan dan kayaknya udah mulai habis karena mereka sudah terkikis. Dari tadi lempar utility tapi nggak kelar-kelar fight yang terjadi. Ya, nggak beres-beres fight, tapi VP gue salut banget. Dua player nahanin berbagai tim sekaligus. Tapi dari dari BN tampaknya menumbangkan kali ini player temannya sendiri. Oke, BN tampaknya fight dan menumbangkan maybe. player sendiri. Mungkin terkena granat yang mental, Betul. mantul. Tapi kita bakal di lain sisi dari tim-tim lain juga sudah mulai clash. Axis, Onyx, VPE masih juga clash dengan tim Secret di mana Ini nggak kelar-kelar loh tapi Flo. Lama Bener-bener banget. tajam. Dan semuanya nahan gitu. Bahkan Bahkan dari bom Vampire sendiri. mereka tertib banget. Dan what happened dengan iShot? Dia terjatuh karena granatnya sendiri. Dan ini mungkin momentum bakal dimanfaatkan oleh Vampire. Karena Vampire sudah mulai menuju ke bagian lantai 2. Bahkan dari arah balkon sudah mulai terjun ke bagian bawah. Di sisi lain Onyx dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan through the smoke yang dilakukan oleh Stun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown di bagian lantai satunya. Masih bergerak perlahan-lahan. Ternyata tidak terlalu terburu-buru pergerakan dilakukan oleh seorang Stun. Kembali lagi maju ke bagian dalam dengan menggunakan mod FPP-nya menuju ke bagian dalam. Dan through the smoke yang masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Sebuah jiggle berhasil mendapatkan satu, tapi dua player Secret yang lainnya berhasil membungkam pergerakan dari Vampire. Yap, dari RQ pun mulai terpantau, kayaknya tinggal menyisakan seorang Voldemort. Dia pun sulit banget masuk ke arah zona karena kiri ada Geekfam, karena ada MSC. Playernya pun mulai berjatuhan dan tinggal satu player seorang diri bertahan. Asa pun lagi coba untuk revive, tapi sulit banget karena zona udah mulai mepet ke arah mereka. MSC punya tempat yang enak banget, tinggal ngedefend posisi mereka. Geekfam juga tinggal nyayur dan menjaga pergerakan dari tim RRQ. Ini masih belum aman sih untuk semua tim ya, karena masih harus menunggu update untuk circle yang ke-6 antara berujung mendonat atau hanya menguntungkan untuk beberapa tim saja. Tapi di arah lain, kalau kita perhatikan dari arah elimination feed-nya, Bigetron lagi-lagi mendapatkan sebuah elimination. Kali ini Voke dari Axis menjadi korban dari Red Aliens. Ya, tapi kita bakal lihat di lain sisi. Rata. Kacang susu tertangkap dan langsung dipulangkan ke lobby. 8 tim tersisa, 20 player masih live. BN pun sedang berusaha bertahan. Voldemort pun coba menyelamatkan Mort, tapi jelas terlihat. Asal last player standing, dapatkah dia menyelamatkan posisi dari tim RRQ? Terobos aja lah kali ini atau enggak bakal bertahan. Bakal coba untuk revive teman-temannya yang knocked out. Ya, sengaja mereka mendapatkan sebuah lekukan tipis kali ini untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Berhasil masuk dan zona pun sudah mulai berhenti. 45 detik untuk blue zone yang berikutnya. Smoke setup dari seorang Asa. 2 setup smoke terpop out di sekitar Asa. Tapi damn root kali ini mendekat ke arah RRQ. Sudah mulai menuju ke arah tong-tong yang ada di sekitar RRQ. Belum ada lemparan granat. Tapi lagi masak granat. Ada tapping fire. Maybe dari Secret. Betul, ini sedikit ya, menyelamatkan. Yes, dari Secret. Menyelamatkan posisi dari tim RRQ. Masih ada BTR, masih ada tim RRQ juga. Dan masih ada EVOS kali yang bertahan. Solo player kali ini ya. RRQ pun menyisakan 2 player. Dan sekarang Asa bakal mendekat ke arah Demroot yang terus mengunci ke arah mereka. Yes, Bigetron juga harus membangun pergerakan untuk menuju ke bagian yang lebih aman lagi. Dan EVOS masuk di top 6. Iya, tapi Voldemort kena bom lagi dari seorang Damrut. Dapatkah Asa menumbangkan satu pemain yang mengunci ke arahnya dari tadi? Lempar granat lagi kembali dicoba. Dari Voldemort pun terkena bom lagi dan nyawanya cukup sekarat. Asa menghadapi 2 player sekaligus. Dapatkah dia menyelamatkan poin dari RRQ sedikit lebih lama lagi? Karena placementnya pun sudah tipis-tipis nih. Betul, bahkan dari QB masih mencoba untuk peruntukan yang berikutnya. Kali ini masih dicoba untuk mendapatkan pick off-nya menuju ke arah last man standing dari RRQ. Asa masih merangkak kali ini Voldemort masuk ke area yang cukup aman, tapi Demrut berani banget sih. Tadi dia sempat naik ke bagian atas tower untuk mendapatkan pick off terakhir ke arah tim RRQ. Dan Asa kakinya terspot, tapi untungnya masih cukup aman. Dan Blue Zone sudah mulai mepet kali ini. Dari QB pun dipaksa untuk bergerak masuk ke dalam zona. Masih sedikit memberikan free fire oleh True The Smoke juga dari seorang Asa. Masih belum ada threat yang bisa terjadi. Langsung saja melakukan proning dan melakukan healing. Cukup tenang pergerakan yang dibangun oleh seorang QB. Iya, tapi lihat dari Asa dikunci 2 player sekaligus. Tidak membuat dia gentar kali ini. 2 player pun dilawan. Asa membuat 2 player juga low. Tapi dengan pergerakan yang terus menuju ke arah depan, tampaknya Asa pun mulai dikunci perlahan-lahan oleh tim Geekfam. Tapi dari tim Secret tampaknya belum mendapatkan angle shoot lagi. Tapi yang ternyata dapat Secret ternyata yang menumbangkan seorang Asa. Nice try bagi tim RRQ dan juga EVOS yang tumbang di posisi ke-6 dan juga 5. Ya, alright. Nice try untuk semua tim Indonesia tentunya. Karena kali ini kita masih melihat ada satu wakil Indonesia yang bertahan. Bigetron, Red Aliens bertahan dengan keempat pemain mereka. Bahkan mereka sudah mendapatkan tempat yang nyaman di bagian dalam dari zonanya. Secret bakal fokus ke Regal Sport. Kali ini bakal ditujukan ke arah Datkon. Ada lemparan granat dari seorang Luxi juga menuju ke arah Datkon.
tersandwich dari dua tim, bahkan langsung saja lemparan sambil lompat dilakukan untuk Wah, melakukan setup. baik banget. Tapi itu red zone buatan masih belum bisa membuat Datkonnya tumbang. Pergerakan dari seorang Parajin masih bisa menutup angle shoot karena masih ada broken wall di sekitar Parajin. Tapi granat dari Liquid follow up yang benar-benar bagus dari Red Alien. Iya, lihat dari BTR mengetahui bahwa ada knock yang terjadi, langsung ada juga maju beberapa player mereka. Datkon masih di balik beberapa fortingan juga beberapa obstacle. Tapi dari tim Secret punya tempat yang cukup enak. Lekukan yang mereka punya membuat mereka harus fokus tinggal ke arah depan, gak usah fokus ke belakang lagi. Tapi dari tim 2E, Parajin bakal dipulangkan ke lobby. Poin tambahan tim BTR masih lengkap dengan 4 player mereka. Dapatkah Datkon! mereka mensecure back-to-back kali ini? Yes, apakah Bigetron bisa back-to-back winner-winner chicken dinner untuk di grand final hari yang pertama? Geek Fam sudah mengirimkan Demrut ke bagian depan. Dua orang masih terjebak di bagian kiri ini. Harus hati-hati karena Sane bisa saja memotong rotasi dari Bigetron. Karena tidak hanya Sane doang, ada Miracle juga dari Geek Fam yang sudah siap sedia untuk melakukan cutting rotation ke arah tim BTR. Betul, tapi terlihat dari BTR kalian sudah menyebar juga. Bahkan Luxi sudah masuk ke dalam posisi flanking, mengunci tim Secret yang maju ke arah depan. Aisyah. Tapi secara zona paling dirugikan oleh BTR karena mereka harus maju jauh ke arah depan. Sedangkan dari Secret tinggal melipir dikit. Hikfam nggak usah melipir. Malah mereka dapetin bagian ujung dari zonanya. Ini yang gue khawatirkan benar-benar dua pemain dari Geek Fam sih. Apalagi, Miracle-nya udah balik, berarti Sane yang bakal ditugaskan. Ini tugasannya cukup berat tentunya untuk menahan pergerakan dari Bigetron. Tapi Bigetron masih punya setup smoke. Ada beberapa smoke yang mereka keluarkan. Ada 1, 2, 3, 4. 3 sih lebih tepatnya. 3 smoke terpop out di depan Bigetron untuk mereka masuk ke dalam zona. Tapi hati-hati, Kit bisa nembak arah mereka. Bahkan dari Frederick juga bisa menembak arah Zuxi. mereka. Tapi ternyata sebuah Oli. coordinates yang begitu tepat dari seorang Zuxi. Bahkan movement-nya dipotong Kit. Tidak dibiarkan mudah untuk diselamatkan oleh iShot. Iya, harus sedikit membuang waktu lebih banyak. Tapi dari tim Secret, knock-nya itu timingnya jelek banget. Karena sekarang zona lagi bergerak. Dan mereka ada di pinggir dari blue zone-nya. Betul. Membuat dari seorang Kit mungkin nggak bisa ngelakuin healing. Harus langsung lari ke arah depan. Dan benar, Wah, dari gila, Luxi men. bakal keluar dari pertahanan. Gokil. Dapatkan kembali seorang Kit. Yang di-knock untuk kedua kalinya. Luxi pun langsung nutupin angle shoot. Tapi Liquid terkena bom. Lemparan dari jarak jauh kali ini. Betul, Luxi sudah mengamankan sebuah high ground control. Tinggal mendapatkan dua pemain dari tim Secret yang ada di depan dia. Apakah bisa atau tidak? Di arah lain Bigetron juga sedang kerepotan karena harus melakukan revive. Dan Luxi masih punya nis, lempar ke bagian dalam tapi terlampau jauh. Dan sepertinya Kit akan bleeding out begitu saja. Sementara di arah lain Liquid pun tumbang. Masih bisa diselamatkan karena eliminationnya agak sedikit terlambat. Demrut sudah berterus spot oleh seorang Zuxi. Fredo. Bergerak maju perlahan. Fredo ada di bagian depan. Kali ini ada tembakan dari seorang Demrut. Teman-teman dari backup dari Bigetron. Dan kali ini close combat dan Demrut pun muncul. Trading. Sebuah trading. Ada 3-way showdown yang terjadi di sebuah broken wall. Ini benar-benar chaos. Iya, dari trading-tradingnya pun di antar tim terlakukan juga. Tapi dari Geek Fam mengambil keuntungan terbesar. Melakukan defensive setup. Menghadapi BTR juga tim TS yang mau nggak mau harus maju ke depan. Liquid melakukan proning. Menghindari peluru dari seorang QB. Tapi dari seorang iShoot terlihat cukup jelas dari angle-nya tim BTR. iShoot bertahan seorang diri dan digunakan oleh tim Bigetron. 2 lawan 3 kali ini. 1 lawan 3 dari BTR mengubah keadaan. Lemparan bom Sony tumbang. yang akurat kali ini menumbangkan tim Geek Fam. One-on-one situation. Tapi revive pun lagi dilakukan terhadap seorang Zuxi. Betul, masih bisa diselamatkan dan harusnya Luxi juga masih bisa diselamatkan. Akan dipegang oleh seorang Liquid. Zuxi akan mengamankan bagian luar. Ini yang gue khawatirkan. Pergerakan QB gak kedeteksi sama pemain dari Bigetron. Merangkak perlahan-lahan tapi ketahuan. Sebuah predict shot tadi diberikan namun QB masih bisa memberikan sebuah counter yang begitu maksimal. The last man standing kali ini dari Bigetron bakal mampu mendapatkan winner-winner chicken dinner mereka untuk back-to-back di hari ini. Menutup hari untuk chicken Bigetron kah? Tapi sepertinya tidak karena Geek Fam unggul dari segi jumlah.